Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah literasi dasar, topik 5 mengenai digital storytelling. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmi Wahyuni. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait digital storytelling mengenai mata kuliah literasi dasar, pengalaman berliterasi, dan apa harapan saya ke depannya jika terlibat dalam kegiatan literasi. Mata kuliah literasi dasar merupakan salah satu mata kuliah yang dipelajari di perkuliahan PPG Prajabatan semester 1. Melalui mata kuliah ini, saya mengerti bahwa pembelajaran literasi sekolah dasar sangatlah penting karena melibatkan perkembangan komunikasi lisan dan tertulis untuk semua mata pelajaran. Peserta didik harus mempelajari keterampilan literasi melalui berbagai kegiatan, seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Kemampuan literasi yang baik dapat melatih peserta didik untuk bernalar dan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi ke depannya. Pengalaman dalam proses berliterasi. Sebelumnya, saya memahami bahwa kegiatan literasi merupakan kegiatan membaca. Namun, setelah saya mengikuti PPG Prajabatan dan mempelajari mata kuliah literasi dasar, saya mempelajari bahwa literasi bukan hanya kegiatan membaca, namun juga menanamkan literasi dalam kecakapan berpikir dan pentingnya kegiatan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi dapat berupa berbagai macam bentuk, baik itu literasi digital, literasi sains, dan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman berliterasi yang menyenangkan yang pernah saya alami. Pengalaman berliterasi yang saya alami adalah saya menyukai kegiatan membaca dan menulis sejak saya kecil. Saya suka mengisi waktu luang saya dengan membaca dan menulis. Saya berada di tingkat sekolah dasar, saya sudah dibiasakan berhadapan dengan kegiatan membaca. Karena orang tua saya, terutama ayah saya, suka membelikan buku cerita untuk saya dan saudara saya. Baik itu buku cerita bergambar maupun buku cerita yang penuh dengan hikmah kehidupan. Karena terbiasa dibelikan buku, maka saya tertarik untuk membaca buku-buku yang sangat saya senangi, mulai dari cerita pendek, fabel, ataupun hikayat sang kancil. Pada saat itu, saya tidak mengerti pentingnya membiasakan kegiatan literasi sejak dini. Namun, orang tua saya melatih saya untuk memiliki kebiasaan baik, yaitu membaca. Saat saya beranjak remaja menuju dewasa, saya mulai suka membaca buku yang full text berbentuk novel hingga akhirnya membaca buku pengetahuan umum. Selain membaca, saya juga terbiasa menulis buku harian karena terinspirasi dari film yang saya tonton yang menyebutkan bahwa cara mudah untuk mengungkapkan apa yang diri kamu rasakan adalah dengan menulisnya. Sejak saat itu, saya suka menulis buku diari sebagai tempat cerita dan berlanjut hingga sekarang, saya masih suka menulis jurnal harian untuk menyusun kegiatan harian yang akan saya kerjakan. Dilanjutkan pada saat saya SMA dan masuk ke masa perkuliahan, saya sudah mulai membaca buku dari berbagai macam genre. Pengalaman menarik yang saya ingat pada saat berliterasi di sekolah, yaitu saat saya mengikuti organisasi rohani Islam. Saat itu, koordinator organisasi Rohis menyampaikan hasil bacaannya dari buku yang berjudul Fikih Wanita, yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan wanita. Menurut saya, pembahasan di buku tersebut sangat menarik. Jadi, saya meminjam buku tersebut untuk dibaca. Hingga sekarang, pengetahuan yang saya dapatkan dari buku tersebut sangat berguna untuk panduan saya dalam menjalankan ibadah sebagai seorang wanita. Penerapan literasi di sekolah dasar. Ada berbagai macam upaya yang dilakukan selama PPL di SD 132 Kota Jambi untuk membiasakan peserta didik agar tertarik untuk berliterasi. Berikut ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Yang pertama, mahasiswa PPL mengajar peserta didik membaca bagi peserta didik yang belum lancar membaca. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan waktu setelah pulang sekolah untuk belajar membaca bersama di perpustakaan untuk melatih pengetahuan huruf, kefasihan membaca, pengetahuan kosakata, dan pemahaman bahan bacaan bagi peserta didik. Yang kedua, kegiatan literasi dilakukan pada jam pelajaran dengan menggunakan strategi bermain peran agar peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Strategi yang ketiga, pada beberapa pembelajaran diawali dengan menayangkan video pembelajaran untuk membiasakan peserta didik berliterasi dari berbagai macam bentuk media, salah satunya yaitu video ataupun gambar. Dan yang terakhir, mahasiswa PPL juga mengajak peserta didik di kelas 2, di kelas Guru Pamong, untuk mewarnai gambar masing-masing cita-cita mereka, membuat sebuah karya tulis, dan membuat poster. Kemudian memajangnya di kelas. Hal ini juga termasuk kegiatan literasi melalui gambar dan juga poster. Strategi literasi yang menarik. Sebenarnya, ada berbagai macam strategi berliterasi yang menarik bagi peserta didik.
Berikut ini beberapa strategi yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran literasi. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang kaya literasi di setiap kelas. Karena lingkungan yang menarik dan penuh dengan sumber belajar akan mendukung kegiatan literasi peserta didik, seperti menyediakan bahan bacaan cetak, dinding dengan berbagai tulisan, dan gambar yang dapat merangsang peserta didik untuk berpikir saat mengamatinya. Yang kedua, membuat kegiatan dengan mengundang pembaca tamu seperti membaca dengan mengundang orang tua atau anggota masyarakat untuk memilih, membacakan buku, kemudian membahasnya bersama-sama. Kegiatan yang ketiga dapat dilakukan dengan mengajak peserta didik untuk membaca buku dengan berbagai macam genre yang diawali dengan membaca buku genre yang disenanginya, kemudian mengaitkannya dengan buku lainnya yang berkaitan. Hal ini dilakukan untuk melatih kosakata dan meningkatkan pengetahuan peserta didik. Dan yang terakhir, guru dapat membuat pertemuan membaca antara orang tua dan peserta didik. Pada kegiatan ini dapat dilakukan dengan meminta peserta didik untuk bercerita secara bergantian tentang buku yang telah dibacakan oleh orang tua mereka masing-masing. Harapan saya jika suatu hari saya dapat berkontribusi di dunia pembudayaan literasi, yaitu yang pertama, dalam lingkungan masyarakat, saya ingin membudayakan literasi sejak dini. Karena anak-anak yang memiliki kebiasaan literasi itu sudah dilatih di lingkungan keluarganya sejak usia dini, sehingga kebiasaan tersebut terbentuk hingga dewasa. Saya akan membuat himbauan dan mengajak orang tua terlibat langsung untuk membiasakan literasi sejak dini kepada anak-anak. Yang kedua, sebagai seorang guru, saya ingin membangun minat dan motivasi peserta didik untuk berliterasi melalui berbagai strategi pembelajaran literasi yang menarik, yang sesuai dengan kodrat zaman dan alam tempat saya mengajar nantinya. Saya ingin selalu mengembangkan inovasi-inovasi yang menarik agar dapat memotivasi peserta didik saya. Dan yang ketiga, membangun lingkungan belajar yang kaya literasi. Untuk membangun dan mendukung kecakapan literasi di lingkungan sekolah, saya ingin mengajak peserta didik untuk membentuk ruang kelas yang kaya literasi, agar mereka terbiasa dan tertarik untuk melakukan kegiatan literasi. Dan yang terakhir, mengembangkan sebuah teknologi digital untuk membaca yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Saya ingin mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh guru ataupun orang tua untuk mempermudah mengakses buku-buku dan bahan bacaan lainnya secara online. Orang tua dan peserta didik akan mengisi jadwal membaca setiap harinya pada aplikasi tersebut, dan guru dapat memantau kegiatan literasi antara orang tua dan anak sebagai salah satu bentuk penilaian. Pada akhir semester, dapat diberikan penghargaan pada orang tua dan peserta didik yang paling aktif mengakses aplikasi tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait digital storytelling. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.